Ya, misalnya kita kembali bersama Lunch Talk. Ini kita lanjutkan saja tadi yang dipotong ya. Pak Agus, gimana nih? Tadi diomong mengenai iuran 8% dianggap terlalu tinggi. Sementara pihak KSP ada yang mengangkat malah kurang sebenarnya 12%. Nah, untuk provider menurut Anda sebenarnya gimana sih ini? Ya, saya kira itu tadi Mas Adit aspirasi. Ya, kami juga tentu Bidang Pendidikan memiliki aspirasi juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki gitu ya. Jadi kalau pada akhirnya nanti yang memutuskan pemerintah tentu ya. Yang mau berapa adalah pemerintah. Nah, kami mengusulkan 8%. Kebetulan DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, juga mengusulkan 8%. Kementerian Tenaga Kerja juga mengusulkan 8%. Dan sebenarnya kalau bicara iuran itu, kalau model yang dikembangkan untuk menghitung iuran oleh aktuaris itu mungkin sama ya, teorinya sama. Tapi waktu memandang iuran itu menjadi beda. Kalau kita mulai dari kecil, besar angka berapapun, itu yang penting ada implikasinya. Jadi ada beban yang akan ditanggung ke generasi berikutnya. Karena pensiun itu kan terus menerus akan generasi satu akan menanggung generasi ditanggung generasi berikutnya dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti generasi berikutnya itu yang akan menanggung peningkatan iuran pada saat penyusunan yang sangat tinggi gitu. Sangat berat juga. Kita juga lihat beberapa praktek-praktek itu memulai banyak yang jual, ada yang banyak lebih tinggi juga. Sebenarnya kan 8% itu kan 5% pengusaha, 3% ditanggung oleh pekerja, ya kan. Kalau kita pengalaman ngitung dengan JHT saja, itu mereka peserta JHT itu selama 30 tahun. Ya, itu jaminan hari tua. Ya. Itu dengan bayar iuran setiap bulan nih, ya itu nanti dengan asumsi beberapa investasi segala macam, itu iuran 5,7% dari upahnya. Ya. Itu bisa digunakan nanti pada masa pensiun kalau diannuitaskan. Itu ketahanan bisa 30 tahun dia nerima berkala. Dengan angka yang 18%, jadi 3 kali daripada iuran yang tanggungnya itu. Jadi seperti itu 5,7%. Nah, sama juga, nanti kan perhitungan 8% itu kan dibentukkan untuk nanti itu. Nah, beda dengan pensiun. Kalau pensiun itu bisa saja menikmatinya tidak harus nunggu 15 tahun. Kalau dia mengalami risiko meninggal dunia atau secara total, setelah 1 tahun bekerja, dia udah bisa punya hak tuh, menerima pensiun berkala. Ya, itu kan harus ada funding yang ngurus seperti itu juga, dananya segala macam. Jadi aspirasi masing-masing nanti silakan. Atau mungkin ada satu catatan. Gimana? Tadi saya ingin mengajak semua masyarakat, khususnya pekerja formal yang hari ini ditanggung. Mulai dari yang kecil bisa, kenapa harus besar? Itu satu poin. Yang kedua kita lihat Amerika. 1937 Amerika memulai dengan 2%. Ini memulainya ya, bukan nantinya ya Pak? Memulainya dengan 2%. Setelah 15 tahun baru meningkat. Saat ini sekitar di kisaran 11-12%. Kemudian ini patut dicatat juga, beberapa negara lain juga demikian. Kalau hari ini langsung mulai 8, jarang yang mulai langsung dengan 8. Kita kan ini memulai. Kalau negara sudah mature dengan 8-9% bisa. Lalu yang kedua, harus dipahami bahwa angka 1,5 itu juga ada angka matematisnya. Dan itu masalah approach, jadi saya setuju. Artinya bukan mulai 1,5 itu nanti kecil, enggak. Itu bertahap, berproses. Kalau ada yang meninggal, yes. Maka siapa yang tangani, yang funding juga harus ada. Tetapi itu kan sekian rupiah akan dikembalikan. Kalau dikembalikan buat apa nabungnya di BPJS Ketenagakerjaan? Harusnya silakan masing-masing bisa digunakan di sektor real. Maka mulai dari yang kecil itu bertahap, sehingga seluruh pengusaha yang saat apalagi kondisi ekonomi hari ini, semua angkanya kan turun. Dibuka 1 Juli besok. Indikasi ekonomi kita turun, momentumnya nggak tepat. Jadi lebih dipermasalahkan titik mulainya ya, berapa persen titik mulainya. Kan ILO sudah ngomong sekitar kisaran 40%. Nah, ini bisa didorong dari sekitar. Kan kita PSU sambil jalan kita bayar, kemudian kita menemukan angka tertentu di sana dan dihitung di situ. Dan ini manfaat pasti. Kalau iuran pasti bisa besar kayak di Jepang, iya. Ini manfaat pasti itu ada titik yang bisa dihitung, prosesnya indeksasinya di sana. Iya, sayang ya, kita tidak ada pihak pemerintah yang bisa jawab hal itu. Tapi saya penasaran segera untuk kita bertukar pikiran begitu. Negara tetangga kan seperti Singapura, Malaysia dia juga pakai besar. Mereka besar. Iuran pasti. Kita kan manfaat pasti. Beda approach-nya. Jadi jangan dilihat konteks iuran yang besar akan mendapatkan manfaat yang besar, tidak.
Ada proses yang menghitung, di dalam proses itulah kita meyakini sesuatu dengan iuran yang kecilnya cukup. Ya, kurvanya nanti kita ada tata-tatanya, nanti bisa saya serahkan ke Mbak Fa atau Mbak. Ya, itu satu proses yang jelas. Diterangkan dalam kalimat sederhana memulai dari yang kecil, dan itu aktuaris mengatakan demikian. Approach 8% iya, tapi bayangkan kita hari ini 15 tahun lagi itu kan yang pensiun juga sedikit. Kenapa ngumpulin duit banyak? Buat apa? Ya, pertanyaannya kalau yang kecil aja cukup, mau apa yang besar begitu. Dan yang penting lagi, semua orang happy. Dana pensiun lembaga keuangan, DPLK maupun dana pensiun pemberi kerja juga meyakini dua lembaga ini juga tumbuh karena tidak saling mematikan dari proses itu, saling melengkapi gitu. Dan itu sukarela ya, Mbak Ria. Tunggu ya keputusan akhirnya pemerintah seperti apa. Silakan Pak. Karena udah senyum-senyum dari tadi kayaknya. Silakan. Tadi juga menyinggung yang kami propose itu juga tidak ini pensiun dasar. Jadi kita menggunakan ceiling upah. Jadi tidak seluruh, hanya upah 10 juta. Ya, jadi artinya supaya jaminan sosial itu hidup sendiri, jadi private ada tempatnya sendiri dan sebagainya. Jadi kita tidak bertabrakan dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu hal yang perlu diingat juga. Waktu memulai 1 Juli besok, itu tidak semua orang itu akan eligible dengan program yang berkala itu. Tapi artinya bahwa program pensiun sudah dimulai sekarang. Nah, tapi kan ada yang usianya sudah 40, di atas 45 gitu kan. Itu kan nggak dapat berkala. Nah, itu tapi kan dia juga butuh kepastian untuk mendapatkan kepastian penanganan risiko tuanya pada angka yang cukup memadai gitu. Tapi kan nah, ini juga akan membantu. Iya, artinya Pak Adit, artinya jumlah yang diterima ditambah dari JHT, dia ada tambahan ini, jadi lebih baik lah. Nanti biarkan yang teknis. Aslinya ingin mengajak begini, dengan memulai yang lebih kecil, buy-in atau diterima oleh kondisi bisnis saat ini, itu akan membesar tentunya. Dan itu harus kita yakini. Sekarang bebannya berapa sih kita lihat? Kurang lebih sekitar sebelum adanya jaminan pensiun ini kan beban itu sekitar 20%-an. Ditambah sekitar 8, total itu 28, di mana 6% pekerja, sisanya 22% pengusaha. Bukan angkanya kecil 28%. Ini harus disadari secara kontekstual gitu ya, bahwa ada JHT di sana sudah, kemudian ada jaminan JKN, jaminan kesehatan nasional di sana, ada JKK, JKM, kemudian JHT itu sendiri, dan ada pesangon sekitar 8-7%. Ini total itu sekitar 28%. Itu akan mengurangi memotong dari apa yang menjadi beban pengusaha begitu. Tapi kalau menurut Apindo sendiri sebenarnya itu kan suara dari Apindo 1,5% ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa. Apindo juga tidak hanya ingin mengatakan bahwa gini loh, logikanya sederhana. Anda ingin pesertanya sedikit, nggak dibayarin, pesertanya semua kan ini jangan karena wajib, tapi dipaksa. Ajak masyarakat Indonesia pekerja itu taat kepada regulasi, jangan patuh saja. Sadarkan mereka bahwa ini penting. Jangan aturan seperti ini, aturan seperti ini. Dengan aturan 1,5 bisa, kenapa 8%? Dilihat data matematikanya lewat aktuaria. 1,5 itu mungkin. Dan jangan salah bahwa satu kelembagaan keuangan di negara kita juga memulai dengan 3% cukup. Jadi artinya kalau cukup ngapain harus besar? Ada apa dengan 8%? Ada apa? Lagi pertanyaan ada apa dengan 8? Tapi bagaimana dari 8 ke 1,5 kan cukup jauh. Apakah mungkin naik lebih dari 1,5 dari sisi suaranya Apindo dan pengusaha begitu? Mungkinkah ada angka lain? Kami di Apindo menyajikan dengan fakta dan logika. Karena wajah BPJS Ketenagakerjaan ditentukan bukan hari ini. Kalau BPJS Kesehatan ditentukan hari ini. Kalau layanannya buruk, jelas buruk. Tapi Pak Agus akan merasakan dampaknya, masyarakat akan merasakan dampaknya, pengusaha akan 15 tahun lagi. Kalau negara unfunded sama nggak siap untuk itu semua kan jadi masalah. Maka pertanyaannya, 8% itu andil negara di mana? Ikut iur nggak? Ini Jepang jatuhnya balik ke peran pemerintah ya kalau Belanda menanyakan pertanyaan tersebut. Jadi ini yakinkan bahwa ada peran fiskal yang harus masuk, harusnya disiapkan juga. Nah, ini artinya bahwa
yang disebut tadi gotong royong itu pemerintah juga harusnya ikut gotong royong di awal. Ini ada suara dari yang gotong royong 5% tampaknya ini ya. Iya kan gitu. Ya ini kan juga bukan untuk kepentingan pengusaha Iya, juga. Kalau 1,5 pekerja cuma setengah juga bisa kok dapat 40%. Iya. Oke, baik. Iya kan? Kita masih menunggu hasil akhirnya karena Perpresnya sendiri belum keluar begitu ya Mas. Iya, Belum iya, ada betul, hasil betul. ya, Tapi finalnya berapa intinya persen. sebenarnya jaminan ini kan diusahakan untuk masyarakat. Tapi ya, lagi-lagi untuk kita para harus pekerja. hati-hati, jangan sampai kita nentuin angka di mana angka itu tidak proper untuk menjadi bagian dari membangun kesadaran di awal untuk dorong. Dan banyak negara memulai dengan angka yang sangat kecil. Dan itu tidak ada masalah dan tetap survive sampai hari ini jaminan pensiunnya. Ya, baik, mudah-mudahan ada yang nonton ya. Jadi dia bisa tahu juga sama pemerintah mengambil suara Apindo hari ini dari kita. Baik, kita akan break dulu, tapi mungkin nanti kita akan berbincang lagi sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengikuti program ini? Apakah Betul hanya sekali. pekerja formal saja? Ya, terus Apakah apa pekerja aja informal? manfaat yang didapatkan Iya, secara betul. lebih spesifik dan detail begitu ya? Iya, baik. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.